macam keluar tahlil kesyukuran. Ini telah melihat yang reason ini pun pemain ini. Buntut kekalahan 2-0 atas Uni Emirat Arab, supporter Malaysia geruduk kantor FAM. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan konten terbaru dari kami. Kekalahan timnas Malaysia U17 dari Uni Emirat Arab dalam kualifikasi Piala Asia U17 2025 memicu reaksi keras dari supporter sepak bola Malaysia. Dalam laga yang berlangsung di grup H, Malaysia kalah 2-0 pada matchday pertama, membuat mereka terpuruk di posisi juru kunci setelah Lebanon memutuskan mundur karena situasi domestik yang tidak kondusif. Dengan hanya satu pertandingan tersisa melawan Laos, peluang Malaysia untuk lolos ke putaran final Piala Asia U17 sangat tipis. Hasil mengecewakan ini memunculkan kritik tajam dari banyak pihak, terutama dari para supporter yang langsung mendatangi kantor Federasi Sepak Bola Malaysia FAM untuk menuntut perubahan. Para supporter yang dikenal dengan loyalitas tinggi terhadap tim nasional meluapkan frustrasi mereka atas performa buruk tim muda Malaysia. Mereka menganggap bahwa masalah ini bukan hanya sekadar kekalahan di lapangan, tetapi mencerminkan kegagalan dalam pembinaan pemain muda di Malaysia. Salah satu perwakilan supporter, Fiswan, menyatakan bahwa minimnya perhatian dan strategi yang jelas dari FAM telah membuat sepak bola muda Malaysia tertinggal jauh dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Ini bukan pertama kalinya kita gagal di tingkat internasional. Harus ada perbaikan dari akar permasalahan, mulai dari pembinaan pemain muda hingga kualitas liga dan manajemen FAM. Kekalahan ini adalah cerminan dari kelemahan sistem yang sudah lama tidak dibenahi, ujar Fiswan dalam sebuah wawancara. Ia juga menyoroti bagaimana negara-negara tetangga seperti Indonesia, Thailand, dan Vietnam telah berhasil berkembang pesat di tingkat usia muda, sementara Malaysia tampak stagnan. Para supporter tidak hanya meluapkan kekesalan terhadap kekalahan ini, tetapi juga membandingkan kondisi sepak bola muda di Malaysia dengan negara-negara tetangga yang semakin kompetitif. Indonesia misalnya baru saja meraih kemenangan 1-0 atas Kuwait di grup G, sementara Thailand mengalahkan Turkmenistan 2-0 di grup D. Di sisi lain, Vietnam bermain imbang 0-0 melawan Kirgistan di grup I, menunjukkan performa kuat meskipun menghadapi lawan yang tangguh. Kita bisa melihat negara-negara ASEAN lainnya semakin maju sementara Malaysia seolah jalan di tempat. Indonesia dan Thailand menunjukkan kekuatan mereka di level usia muda. Bahkan Vietnam terus meningkat sementara kita terus terpuruk. Ini menunjukkan bahwa sistem pembinaan mereka jauh lebih baik daripada kita, lanjut Fiswan dengan penuh kekecewaan. Ia dan para supporter lainnya menuntut agar Datuk Hamidin, Presiden FAM, segera mundur dari jabatannya karena dinilai gagal membenahi masalah-masalah mendasar dalam sepak bola Malaysia. Kekalahan dari Uni Emirat Arab dan posisi sulit yang dihadapi timnas Malaysia U17 dalam kualifikasi Piala Asia U17 telah membuat tekanan terhadap FAM semakin besar. Supporter menginginkan perubahan besar-besaran dalam tubuh organisasi tersebut. Mereka menegaskan bahwa pembinaan usia muda harus menjadi prioritas utama, kompetisi usia muda harus diperkuat, dan pelatih-pelatih berkualitas harus diberi peran penting. FAM perlu melakukan perubahan jika ingin melihat sepak bola Malaysia maju. Kita tidak bisa terus bergantung pada bakat alami pemain saja, harus ada sistem yang mendukung mereka. Selain itu, kita juga perlu memiliki visi jangka panjang yang jelas agar kita bisa bersaing dengan negara-negara ASEAN lainnya, tambah Fiswan. Dengan hanya satu pertandingan tersisa melawan Laos, Malaysia kini berada dalam situasi genting. Jika Uni Emirat Arab berhasil mengamankan hasil imbang melawan Laos, peluang Malaysia untuk lolos sebagai juara grup akan tertutup. Skenario terbaik bagi Malaysia hanyalah berjuang untuk finish sebagai salah satu dari 5 runner-up terbaik. Namun, kekalahan di laga pembuka membuat peluang itu semakin mengecil. Sebagai informasi, kualifikasi Piala Asia U17 2025 diikuti oleh 44 negara. Namun dengan mundurnya Lebanon, persaingan di grup H menjadi lebih ketat. Dari seluruh peserta, hanya 15 tim yang akan lolos ke putaran final, termasuk 10 juara grup dan 5 runner-up terbaik. Arab Saudi yang menjadi tuan rumah sudah memastikan diri lolos, sehingga slot yang tersedia semakin terbatas.
Supporter berharap agar kedepannya FAM dapat lebih serius membenahi masalah dalam pembinaan pemain muda agar kegagalan serupa tidak terus terulang di masa mendatang. Dan bagaimana tanggapan kalian?